Orang yang teriak bubarin DPR itu orang tolol sedunia. Kalimat ini keluar langsung dari mulut Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem. Ucapannya dilontarkan pada 22 Agustus lalu usai kunjungan kerja ke Polda Sumut dan langsung bikin heboh publik. Sahroni sebenarnya lagi nanggepin isu yang lagi ramai, seruan pembubaran DPR. Menurut dia, DPR punya fungsi vital buat negara, mulai dari bikin undang-undang, ngawas pemerintah, sampai jadi representasi rakyat. Jadi, kalau ada yang minta lembaga ini dibubarkan, menurutnya itu mental orang tertolol sedunia. Catat, orang yang cuma bisa bilang bubarin DPR itu orang tolol, ucapnya. Masa kita mau hidup tanpa DPR? Negara ini gak akan jalan lanjutnya. Sahroni lalu bilang kritik ke DPR itu boleh banget, bahkan pakai kata kasar pun gak masalah. Tapi, kalau sampai minta DPR dibubarkan, itu jelas salah. Tanpa DPR, negara ini pasti pincang, ujarnya. Makanya, dia pakai istilah yang keras tadi. Orang yang minta DPR bubar dianggapnya orang tolol sedunia. Tapi masalahnya, pilihan kata tolol ini justru bikin situasi makin panas. Nggak cuma berhenti di forum resmi, Sahroni juga nyinyir lewat Instagram pribadinya. Makin banyak orang tolol yang bangga akan ketololannya. Publik merasa seperti ditertawakan sama wakilnya sendiri. Alhasil, reaksi warganet pun makin keras. Kalau DPR kerjanya benar, siapa juga yang mau bubarin? Ucap salah satu netizen. Ada juga yang nulis, lebih tolol mana? Rakyat yang protes atau DPR yang sibuk mikirin gaji sendiri? Dari kalangan pengamat, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Iwan Setiawan ikut kasih komentar. Iwan menilai ucapan Sahroni itu kurang bijak dan malah memperburuk jarak antara rakyat dengan wakilnya. Harusnya Sahroni memahami dengan bijak bahwa kata-kata bubarkan DPR yang dilontarkan publik merupakan bentuk kritik dan kekecewaan atas kinerja DPR, ucapnya. Terutama terkait kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, lanjutnya. Menurutnya, DPR harusnya merespon kritik publik dengan solusi dan sikap menenangkan, bukannya justru memperkeruh suasana. Setidaknya jangan direspon dengan gaya komunikasi yang kasar dan kurang beradab, ucap Iwan. Dia juga ingetin, di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah DPR menaikkan gaji dan tunjangan sendiri justru menambah kekecewaan masyarakat. Per tanggal 25 Agustus ini, belum ada tanda-tanda kalau Sahroni bakal minta maaf. Partai Nasdem selaku partai yang menaungi Sahroni juga belum kasih klarifikasi resmi. By the way, kalau ditarik ke belakang, konflik ini memang muncul gara-gara DPR ngumumin kenaikan gaji dan tunjangan. Bukannya rendah hati, mereka malah ngerayain dengan joget-joget. Rakyat yang lagi susah jadi makin muak. Belum lagi gaya hidup mewah anggota DPR yang sering viral. Jam tangan ratusan juta, pesta glamor, sampai kelakuan di sidang yang tidur atau main HP. Sementara output legislasi dinilai minim hasil banget. Makanya, seruan bubarkan DPR jadi simbol kekecewaan kolektif. Artinya jelas, rakyat udah hilang kepercayaan sama isinya, bukan sama lembaganya. Harusnya, Sahroni bisa nangkep pesan ini. Tapi alih-alih menenangkan, dia malah balas dengan kata tolol. Ini yang bikin publik merasa makin jauh dari wakilnya. Kritik publik itu nyata. Soal uang negara, etika pejabat, dan kinerja DPR. Kalau aspirasi kayak gini dibalas caci maki, wajar kalau masyarakat makin muak. Kami di PIS menilai suara rakyat sekeras apapun tetap sah dan dilindungi konstitusi. Wajar kalau ada yang marah dan menyerukan pembubaran DPR, karena itu bentuk protes terhadap lembaga yang mestinya mewakili mereka. Jadi, sangat disayangkan kalau pejabat publik malah merendahkan rakyat dengan sebutan tolol. Kalau DPR mau jaga marwahnya, jangan dengan marah-marah. Tunjukkan kerja nyata, transparansi, dan perubahan sikap. Karena percuma Presiden gonta-ganti kalau wajah DPR tetap sama, sibuk melindungi diri sendiri. Kalau mau dihormati, jangan maki rakyat, tapi buktikan kalau kalian memang layak dipercaya. Yuk, jadi wakil rakyat yang amanah, berakal sehat, dan beradab.